Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik, malam ini saya akan membahas sebuah tutorial mengenai FEA ya, analisis pressure dari piston. Saya akan coba sebutkan sederhana dengan pressure 4 MPa dan material udah saya tentukan. Materialnya yang akan saya simulasikan menggunakan aluminium alloy. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja ke tutorialnya. Teman-teman harus mempersiapkan dulu ya si desainnya atau 3D-nya yang sebelumnya udah kita bahas mengenai tutorial bagaimana cara membuat sebuah piston. Kalau sudah, kita masuk ke bagian analisis. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini langkah pertama seperti ini jendelanya ya. Ini di tab simulation. Nanti teman-teman langsung ke bagian new study. New study-nya di sini saya coba statik ya ininya dan checklist. Nah, kemudian di bagian analisis piston ini ada beberapa tahap ya, ada 6 tahap di sini. Tapi sebenarnya nggak semua kita bahas ya, atau yang nggak kita gunakan semua. Yang pertama itu dari material, pastinya kita akan memilih ya, karena menganalisis sebuah desain itu perlu material. Nah, kita klik kanan apply material, kita pilih loading ya. Nah, di material ini banyak jenis, kita pilih yang tadi udah kita tentukan, yaitu aluminium alloy. Nah, ini ya. Kemudian pilih yang ini ya, plate SS. Nah, di sini ada spesifikasi dari materialnya, karakteristiknya ya, yang harus diperhatikan nanti. Nah, ya strength-nya ya. Kalau kita belajar mengenai material, nah di material ini ada namanya grafik tegangan dan tegangan. Kita urus dulu bentar ya. Nah, karena analisis ini nanti berkaitan juga dengan ini. Kita buka yang grafiknya ini. Nah, di sini ada yang namanya yield strength ya, ultimate strength. Nah, kalau misalkan masih di sini, ini posisi dia elastis ya, jadi masih bisa kembali ke posisi semula. Nah, kalau udah melalui ultimate strength, ini naik, pasti dia bakal patah. Jadi posisi di mana dia tidak bisa kembali ke posisi semula. Nah, jadi posisi ini yang jadi acuannya nanti ya, strength ya. Nah, kita lihat di bagian tadi ya strengthnya berapa, 505 Newton meter pangkat 2. Ini sama dengan MVA. Kemudian kita coba apply aja.
dengan nilai tadi 505 MPa. Kemudian apply. Ini sudah, kita close. Kemudian langkah yang kedua itu mengenai, kalau ini nggak usah lah ya, karena yang paling penting itu adalah material. Nanti masuk ke tumpuan ya, ini tumpuannya masuk ke bagian fix geometry. Nah, nanti di fix geometry kita pilih ini bagian silinder ini, karena nanti di sini akan ada pin ya, dia menahan dari tekanan pressure akibat kompresi. Kemudian kalau udah kita checklist. Setelah itu kita pilih yang ketiga di bagian pressure. Pressure ini pilih di bagian area atas, di mana nanti piston ini bekerja ya, menerima tekanan, yaitu di area atas ini. Nah, kita tentukan di sini, kita pilih MPa ya, Newton per milimeter pangkat 2, nilainya 4. Nah, 4 ini dari mana? 4 ini dari beberapa tutorial yang ada di YouTube. Itu salah satunya menggunakan 4 untuk pressure piston. Kita kalau udah langsung checklist. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian meshing, create mesh. Nah, nanti di sini ada beberapa pilihan. Ketika kita masuk ke atau kita geser ke arah fine, dia makin akurat ya hasil dari simulasi, tetapi sangat lama proses analisisnya atau proses simulasinya. Nanti kan ada yang ngerender gitu, nah itu lama banget. Jadi disarankan kalau untuk latihan kita tengah-tengah saja ya. Kalau udah oke. Nah, meshing ini membuat sebuah jaring-jaring ya. Jadi nanti dianalisis per jaring-jaring ini maksudnya. Kalau tadi meshnya dia digeser ke kanan, dia makin banyak jaring-jaringnya. Nah, kalau udah masuk ke bagian run di study. Nah, seperti ini ya. Ini untuk hasil dari simulasinya. Dan coba kita masuk ke bagian edit definition. Kemudian masuk show min max, dan apa lagi ya, ini jangan scientific ya, coba ke general aja. Kemudian oke, sudah ya. Dan untuk tab placementnya juga sama, kita edit dulu. Chartnya show min max, kemudian ininya ubah ke general. Dan oke. Kita di sini bisa simulasikan ya. Ini untuk simulasi. Nah, jadi ketika ada pressure, dia menerima stres. Di sini ada maksimumnya di poin, nah di sini ya, di ujung. Coba kita plot section clipping ya, atau kita putar.
Nah, di sini ya titik maksimumnya. Yang stringnya 5,05 plus 8. Nah, di sini plus 7. Jadi ini masih mampu dari tadi grafik ya, string ya, posisi di mana itu kalau melebihi bisa kembali ke posisi sebelumnya, posisi awal. Kalau udah masuk di bagian grafik ultimate string, dia naikin patah. Ini udah agak rawas benernya ya, makanya di sini harus di bawah diusahakan. Kalau misalkan dia maksimum dia melebihi dari maksimum, maka kita harus redesign bagaimana ini bisa lebih kuat. Seperti itu cara membacanya ya, cara analisisnya. Kemudian untuk displacementnya, ketika terjadinya pressure, terjadi di posisi maksimum itu di tengah-tengah. Kalau kita sekarang checklist dulu ya, kemudian kita tools section, nah seperti ini posisinya di tengah-tengah banget tuh. Kenapa di tengah-tengah? Karena di samping ini dia ada tumpuan untuk penyangga ya, penyangga dinding pistonnya. Kalau tengah-tengah dia kosong, makanya paling gede maksimum displacement. Displacementnya ini 0,02 mm. Dan untuk strain sendiri meregang ya, regangan. Kalau stres tegang, kalau ini meregang. Nah, seperti ini. Sama juga untuk nilai maksimum minimumnya, sorry saya belum tampilkan. Kita edit definition, kemudian chart option, show min max, kemudian ininya rubah ke general. Oke, 0,0005 meregangnya ya, tidak regangnya seperti itu. Nah, dari simulasi ini kita bisa buat report. Kalau teman-teman butuh report di sini ya, ini apa yang mau dimasukkan ke bagian report. Kalau sudah, misalkan ini A4 kertasnya, ini penyimpanan di mana, saya langsung aja publish ya. Proses ini record untuk analisisnya ya. Jadi tadi per item tadi yang dimasukkan ini sedang dibaca, dibuatkan report. Kalau semakin banyak item untuk dianalisis, maka semakin lama, karena itemnya kan banyak ya. Jadi butuh waktu lama untuk membaca analisisnya, untuk dimasukkan ke dalam report. Oke, ini udah mau beres ya. Nah, ini wordnya langsung auto open. Di sini rangkumannya, ini daftarnya yang ada di konten reportnya. Kemudian ini produknya, piston, tekanan, solid body. Di sini udah ada keterangannya berapa meshnya, 0,19 kg, volumenya sekian, density, weight banyak ya. Jadi udah lengkap. Kemudian ini study properties, kemudian material properties yang tadi kita pilih ketika milih material ya. Dan di sini load and fixture, loadnya berapa, tadi kita pilih 4 Newton meter ya. Dan seterusnya ya, ini meshing, ini result force berdasarkan sumbu. Tadi result ini ketika proses terjadinya tegangan, displacement, dan regangan. Nah, ini lengkap. Di sini ada tagline-nya juga, SolidWorks Analysis with SolidWorks Simulation. Oke,
Seperti itu ya untuk cara analisis dari sebuah piston. Saya close. Oke, semoga bermanfaat untuk tutorialnya. Jika ada kekurangan mohon disampaikan saja ataupun masukan ya. Kita di sini sama-sama belajar dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan untuk tutorial ya, teman-teman yang sedang belajar SolidWorks. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.